Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita mendengarkan Firman Fajar Roh Malam, edisi 3 November 2020. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-21 yang berbunyi, "Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ." Dan Ayub 8 ayat 6, "Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu." Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak semua orang menganggap penting untuk memelihara kejujuran. Bahkan di dunia bisnis, kejujuran semakin menjadi barang yang langka. Ada yang berkata bahwa mustahil untuk mendapatkan keuntungan jika kita terlalu jujur. Di sini kita bisa melihat bagaimana hukum dunia lebih berperan dan lebih disukai daripada hukum Tuhan. Ini disebabkan karena orang lebih percaya kepada diri sendiri dan pada kebijakannya yang terbatas. Bagi mereka, hukum Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tetapi orang-orang yang berpegang teguh pada kejujuran akan menuai hasil yang baik seperti yang Tuhan janjikan. Ayah dari George Washington begitu menghargai kejujuran, sehingga ia menunjukkan penghargaan terhadap George kecil ketika anaknya itu berani bicara jujur. Demikian ceritanya. Ketika George masih berusia 6 tahun, ia memiliki sebuah kapak kecil yang sangat ia sukai. Dengan kapak kecilnya itu ia memotong apapun yang menghalangi jalannya. Suatu hari ketika ia berjalan-jalan di taman, ia melihat sebuah pohon ceri Inggris yang sangat indah. Pohon itu adalah kesayangan ayahnya. Lalu George memotong batang pohon itu dengan kapaknya, sehingga beberapa waktu kemudian pohon itu pun mati. Ketika ayahnya mengetahui bahwa pohon kesayangannya telah mati, ia sangat marah. Ia masuk ke rumah dengan amarah yang tidak dapat disembunyikan dan mencari tahu siapa yang telah memotong pohonnya. Tapi tidak seorang pun yang tahu siapa yang telah melakukannya, sehingga semua orang hanya terdiam. Perlahan-lahan George memasuki ruangan dengan kapak kecil di tangannya. "George, apakah engkau tahu siapa yang telah memotong pohon ceri kesayanganku yang ada di taman?" George merasa bahwa pertanyaan itu sangat sulit untuk dijawab. Tetapi beberapa saat kemudian, ia menjawab sambil menangis. "Aku tidak bisa berbohong, Ayah. Engkau tahu aku tidak bisa berbohong. Akulah yang telah memotong pohon itu dengan kapak kecilku." Segera kemarahan sang ayah hilang dari wajahnya. Ia merangkul George dan berkata, "Anakku, kau tidak perlu takut. Mengatakan kebenaran itu lebih baik bagiku daripada 1000 pohon ceri yang indah. Bahkan sekalipun pohon itu berbungakan perak dan berdaun emas." Saudaraku, biasakanlah bersikap jujur dalam segala hal dan tanamkan pula nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. Amsal 2 ayat 21 berkata, "Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ." Orang jujur akan beruntung, entah bagaimana caranya. Tuhan akan mengangkat dan memberikan upah terhadap mereka yang jujur. Buanglah kebiasaan berbohong atau menyembunyikan sesuatu, karena kebiasaan ini akan menjadi jerat yang mencelakakan bagi kita. Jangan berpikir bahwa Anda akan rugi jika berlaku jujur. Percayalah sepenuhnya pada Tuhan. Ia tidak pernah berbohong. Demikian renungan pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.